Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mayasari, NPM A1A0210083, kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Arsyadani Mashabuddin, MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, rukun iman. 1. Pengertian rukun iman. Rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Yang kedua, ada 6 rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar dari iman, karena sebagai umat Islam harus mengakui keesaannya. Dia merupakan pencipta di alam semesta, penguasa langit maupun bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dan sifat tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya mereka selalu taat kepada segala perintah dan ketetapan. Meskipun tidak terlihat sebagai manusia, harus meyakini keberadaannya dan tugasnya tersendiri. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab, diturunkan kepada para rasul dan melalui perantara malaikat. Ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia mengimaninya secara utuh, tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu terkena azab karena kelalaiannya. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul wajib diketahui, yaitu sekitar 25 diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan wajib disembah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Hari akhir adalah hal yang nyata yang sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim, maka mereka wajib mengimani untuk menunjukkan semangat dalam beribadah serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar adanya dan seluruh manusia harus bertanggung jawab perbuatannya. Dan yang keenam, pengertian iman kepada qada dan qadar. Qadar merupakan bahwa qada berarti ketetapan yang sudah dituliskan sebagai manusia diciptakan, dan qadar merupakan bahwa qadar merupakan ketentuan atau kepastian sementara secara istilah, yaitu penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu fungsi iman dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai penyelamat. Yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlak baik. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Yang keempat, menumbuhkan rasa rendah diri. Yang kelima, menumbuhkan sikap qana. Yang keenam, ingat akan kematian. Dan yang ketujuh, menenteramkan hati. Yang keempat, ada tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, punya malu. Malu di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur. Dan yang keempat, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syahadat. Yaitu hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum masuk Islam adalah syahadat atau persaksian. Di samping itu perlu mengetahui maknanya agar dapat mengamalkannya secara benar. Yang kedua, sholat. Rukun Islam yang wajib dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ibadah yang harus dilakukan oleh umat muslim muakalaf dengan syarat rukun bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ada 17 rakaat dalam 5 waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Yang ketiga, zakat. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan Ramadan dengan syarat atau ketentuan pengerjaan yang sudah ditetapkan. Takarannya sendiri ditetapkan agar tidak memberatkan umat sehingga banyak yang melaksanakannya. Yang keempat, yaitu puasa. Menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, agar tidak salah dalam memahami dan baik mengetahui terkait ketentuan dan pembahasan yang melatar belakangi karena menjadi penentu keabsahannya. Yang kelima, naik haji. Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebenarnya pelaksanaan sangat dianjurkan, namun melihat keadaan umat manusia yang bermacam-macam, sehingga menjadikan hukumannya dibolehkan sampai dilarang jika akan menimbulkan kemudarannya.